Apa? Yang mana aja lah. Udah. Bangsa kasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wad dawa'iha wa afiyatil abdani was sifa'iha wa nuril absari wad diya'iha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam man intaqala yata'allamu 'ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ayyuhal hadiruna ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru, wabil khusus orang tua kita semuanya, guru kita semuanya, Kiai Aam, begitu juga Kiai Haji Zainal Abidin, begitu juga Ustaz Nunu dan seluruh para alim dan ulama, para asatid yang mana pada kesempatan malam hari ini tidak bisa sebutkan al-fakir satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan, jangan bosan-bosan doakan guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah taala panjangkan umurnya bil barakah, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk membimbing kita semuanya, diberikan ilmunya yang bermanfaat dan barakah, dan dari hayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya tatkala mahal qiyam, kita sama-sama baca doa, kita sama-sama baca Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Artinya tahu enggak? Artosna terang henteu. Rabbi faj'al mujtama', ya Allah mudah-mudahan jadikan perkumpulan pada malam yang mulia ini puncaknya husnul khatimah. Husnul khatimah. Wa atina ma qad sa'alana min atayaka bisami. Kita berangkatnya dari rumah, baik yang jauh nu caket nu tebih, ngabantun harapan, ngabantun kahayo, masing-masing membawa harapan, membawa angan-angan, membawa cita-cita, membawa hajat,
selebar lautan, sebesar gunung. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan berkahnya Ratibul Haddad, berkahnya Maulid, berkahnya salawat, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang usaha, yang sedang dagang, mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Yang belum menikah, mudah-mudahan cepat nikah. Ya Rabbal, dari dulu giliran nikah aminnya paling kencang dah. Roman-romannya belum pada laku kayaknya. Masya Allah, kasihan juga yang jomblo. Masya Allah. Spesial malam hari ini yang belum nikah santuy, jangan putus asa. Karena ini kalau kita bicara masalah nikah dalam kitab atau Qurratul Uyun dijelaskan bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah, bahkan bisa haram. Makanya yang belum nikah santuy, jangan putus asa. Mudah-mudahan Allah ngasih yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Spesial malam hari ini yang belum nikah mudah-mudahan ketemu jodohnya. Amin ya Rabbal. Yang anak santriah yang lagi belajar, mudah-mudahan dimudahkan dalam pelajarannya, dimudahkan dalam hafalannya, dan ketika menimba ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sukses dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal. Sebelum dilanjutkan dengan pengajian Al-Fakir, ingin sama-sama membaca sholawat burdatul madih. Mudah-mudahan berkahnya sholawat burdah, mudah-mudahan tempat ini mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
mudah-mudahan kuasilah nangalangkungan mau sholawat murtadul madih menjadikan daripada salah satu ijabah doa kita semuanya, amin. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan, yang udah nikah pengen punya keturunan, dapat keturunan yang saleh atau salehah. Yang udah punya keturunan anu terus gaduh putra, mudah-mudahan terus gaduh cucu, mudah-mudahan Allah jadikan putra putri kita, anak cucu kita anak yang saleh, anak yang salehah, anak yang pandai, anak yang pinter, anak yang cerdas. Allah jadikan daripada namanya sukses dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin, sehingga kita bisa menghadiri acara mulia. Mudah-mudahan berkahnya kita hadir majlis mulia, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan ini adalah salah satu keberuntungan yang sifatnya bukan hakiki, yang sifatnya bukan temporer. Insyaallah ini kenikmatan yang hakiki. Ini kenikmatan yang sifatnya bukan sementara. Karena ketika kita mendapatkan salah satu karunia kenikmatan dengan urusan dunia, kita punya harta, kita punya jabatan, punya kekuasaan, rumah mewah, mobil mewah, itu sifatnya kenikmatan sementara. Kelak ketika meninggal, harta, jabatan, kekuasaan, emas permata, rumah mewah tidak dibawa hadirin. Akan tetapi apa yang dibawa oleh kita, yaitu amal ibadah kita semuanya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Allah kepada hambanya, Allah hendak ningali ke hambana, tidak melihat daripada bentuk rupawanya, bentuk gagahnya. Oh saya mah pedah ganteng asupun ke surga. Enggak seperti itu. Oh saya mah pedah gelis masukkan ke surga. Enggak seperti itu. Akan Allah melihat kepada hambanya daripada amalnya, ibadahnya, hatinya. Insya Allah amalnya baik, hatinya baik, amalnya soleh, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Jadi jangan kira kita dapat rezeki teh harus kedah artos wae, kedah mobil wae, harus rumah aja. Akan tetapi kita mendapatkan sama-sama bisa hadir majlis ilmu, insya Allah ini rezeki yang hakiki, yang insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita akan memetik hasil buahnya, amin ya rabbal. Kita dapat ilmu yang bermanfaat, warisannya Nabi, itu rezeki yang luar biasa. Karena memang ini adalah warisan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tidak mewariskan harta, jabatan, kekuasaan, rumah mewah, mobil mewah. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada umatnya ilmu, amal, ibadah, wara, khasyah. Nah, setelah kita mendapatkan daripada salah satu warisannya Nabi, maka tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung terkecuali warisan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukur. Insya Allah ketika kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, insya Allah Allah akan menambahkan kenikmatannya. Amin ya rabbal. Karena kalau kita menuju urusan dunia kita nggak bakal habisnya, betul nggak? Kita udah punya handphone, rencana pengen handphone, ngehayal pengen handphone, kebeli tuh handphone. Udah pengen handphonenya pengen naik lagi, pengen RAM yang gede, pengen Renault 5, guys. Udah punya Renault 5, pengen motor Mio ibaratkan. Udah pengen motor Mio, pengen motor Ninja. Udah pengen motor Ninja, pengen mobil. Udah pengen mobil Avanza, pengen lagi Fortuner. Udah mobil Fortuner, pengen rumah. Udah punya rumah satu, pengen rumah dua, nggak ada habisnya. Makanya sedikit insya Allah bersyukur.
Insya Allah kalau orang bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Kita punya motor juga bersyukur aja. Yang lain mah jalan, ya. Yang jalan juga harus bersyukur. Yang lain mah nggak bisa jalan, betul? Ya. Kita punya mobil bersyukur aja. Yang lain mah punya motor. Yang punya motor bersyukur. Yang lain mah motornya mogok, ya. Yang mogok aja bersyukur aja. Yang lain mah nggak punya motor. Ya, pokoknya bersyukur. Insya Allah akan menambahkan kenikmatannya. Amin ya rabbal. Karena ketika seseorang tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, maka Allah akan cabut keberkahannya. Dalam satu riwayat, di zaman Bani Israel dulu ada 3 orang pemuda. Berapa? 3 orang pemuda. Yang mana 3 pemuda ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya ini orang yang fakir, orang yang miskin, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Dan di samping ia orang fakir, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu punya penyakit kusta. Punya penyakit kusta tuh kalau di Ciawi mah apa ya? Pokoknya penyakit kulit ya. Sehingga karena dia punya penyakit dijauhi sama orang. Yang kedua dia penyakit botak. Tapi botaknya botak yang permanen. Botaknya yang kalau di sini apa sih namanya? Profesor mungkin ya. Di sini ada yang kepalanya botak ada. Tapi mungkin jadi lagi ya. Di sini ini mah botaknya permanen semuanya. Pokoknya orang botak gimana sih yang permanen gitu nggak tumbuh. Yang ketiga orang yang buta. Orang yang mana? Yang buta. Nah, sehingga orang yang pertama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya, sehingga Allah memerintahkan malaikat untuk menguji ketiga pemuda ini. Datang ke satu orang yang pertama, yaitu orang yang penyakit kusta. Kemudian ketika datang daripada seseorang yang mana seorang tersebut tidak lain adalah malaikat, ditanya, "Sampean pengen apa?" Kata sini pemuda yang sakit kulit, yang sakit kusta, "Wahai Tuhan, saya ingin sembuh. Karena ketika saya ini punya penyakit, dijauhi sama orang, saya dibenci orang. Saya pengen disembuhkan dari penyakit ini." Akhirnya biidznillah, atas izin Allah, orang yang punya penyakit ini diberikan salah satu obat sama ini orang yang nama yang lain tidak bukan adalah malaikat. Kemudian di saat tersebut biidznillah, atas izin Allah, sembuh seketika. Kemudian setelah sembuh, lalu sampean pengen apa? Kata ini pemuda, "Wahai Tuhan, saya ingin kambing." Ingin apa katanya? Kambing. Dan diberikanlah kambing yang sedang bunting. Karena dia orang fakir, pengen usaha, nggak punya usaha, dia pengen minta kambing. Setelah diberikan kambing, tumbuh besar, berkembang biak banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan malaikat lagi datang kepada satu pemuda, yang mana pemuda yang kedua itu yang kepalanya botak. Kemudian setelah datang, sampean pengen apa? Saya pengen kepala saya ini tumbuh rambut sebagai halnya umumnya. Bisa tumbuh ya, bisa mungkin kalau ada rambutnya kan bisa dicepak mungkin ya, bisa dibelah dua dan sebagainya. Kalau nggak ada rambutnya mau diotak-otak kayak gimana? Akhirnya di saat itu atas izin Allah diberikanlah satu penawar, akhirnya sembuh seketika. Setelah sembuh tumbuh rambut banyak. Kemudian minta apa lagi sampean? Saya ingin daripada sapi. Diberikanlah sapi yang sedang bunting dan kemudian banyak berkembang biak. Yang terakhir datang ke orang pemuda yang matanya buta. Sampean pengen apa? Saya pengen unta. Pengen unta. Kemudian setelah diberikan unta yang banyak, akhirnya berkembang biak. Kemudian setelah berapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi malaikat untuk menguji ketiga pemuda ini. Datang kepada si pemuda yang pertama yang sebelumnya punya penyakit kusta. Punya penyakit apa? Kusta. Dan dia sudah sembuh, sudah banyak hartanya. Setelah datang malaikat ini, yang mana malaikat ini menyamar sebagai daripada orang yang seperti halnya penyakit dulu kusta. Ketika datang menyerupai seorang minta-minta yang mana penyakitnya sama persis yang dulu ia alami. Kata si ini orang yang punya penyakit kusta dulunya, "Sampean ini siapa?" "Sampean ini saya ini orang yang sedang musafir, yang sedang berperjalanan, kemudian saya ini tidak mempunyai bekal dan saya minta harta sebagian dari sampean."
Kata si orang ini yang punya penyakit kusta ini, yang dulunya punya penyakit kusta ini, saya tidak bisa memberikan sampean. Kata ini si peminta-minta ini, dulu sampean adalah orang yang miskin dan sampean sekarang banyak daripada hewannya, kambingnya. Kenapa engkau pelit? Kenapa engkau tidak memberikan kepada saya? Kalau engkau berkufur atas nikmat Allah, maka Allah akan memberikan adab kepada sampean. Kata ini orang, ini warisan nenek saya. Ini warisan daripada ayahanda saya, datuk-datuk saya. Sehingga karena dia tidak bersyukur atas nikmat Allah, sehingga yang tadinya sudah sembuh dari penyakitnya menjadi kusta kembali. Naudzubillah. Menjadi kusta lagi, menjadi miskin lagi. Semua kambingnya mati semua. Datang lagi satu orang yang daripada utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai malaikat, datang kepada orang yang kedua, orang yang penyakit botak. Dan punya penyakit botak ini udah tumbuh rambutnya, udah gagah, udah ganteng, dan dia banyak hartanya. Kemudian begitu juga sama meminta daripada sebagian hartanya, tapi tidak diberikan oleh ini si pemuda ini. Kemudian kata ini malaikat yang menjalma manusia, sampean dulu adalah orang yang punya penyakit sama halnya saya, tidak mempunyai rambut, dan sampean dulu ini fakir. Kenapa engkau tidak memberikan sebagian hartanya? Kata ini pemuda, saya ini harta saya, warisan nenek moyang saya. Kalau engkau kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengembalikan botak lagi sampean. Akhirnya karena kufur atas nikmat Allah, dia kembali lagi botak, dan semuanya daripada hewan-hewan sapinya meninggal, mati semuanya. Terakhir datang kepada orang yang pemuda yang matanya buta. Kemudian setelah datang ke orang yang pemuda yang matanya buta, kemudian meminta juga seperti halnya ke pertama yang kedua, kemudian diberikanlah harta tersebut oleh si pemuda yang buta ini, diberikan daripada 1 juta katakanlah. Setelah diberikan 1 juta, ditolak sama ini malaikat yang menyerupai manusia. Saya tidak terima kasih engkau telah berikan. Kata ini pemuda, apakah masih kurang? Saya kasih 2 juta. Masih kurang, saya kasih 10 juta. Sampai ditawarkan begitu banyak hartanya. Tapi si pemuda ini, si orang yang menjalma malaikat ini mengatakan, terima kasih engkau telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadinya buta sudah sembuh, tidak dikembalikan lagi buta, karena mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini lisan kita masih dihalalkan oleh Allah untuk sama-sama baca bersalawat. Alhamdulillah, anggota tubuh kita bisa melangkahkan ke tempat yang mana di tempat ini dibacakan salawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan berkahnya kita hadir salawat, kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Imam Sirri As-Saqati beliau mengatakan, man qasada mawadi'an yuqra'u fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada radah min riyadil jannah. Barang siapa yang punya tujuan, punya keinginan, gaduh kehoyong untuk senantiasa hadir kemana di tempat tersebut dibacakan salawat, faqad qasada radah min riyadil jannah, maka sama halnya mereka menuju taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Li'annahu ma qusida dzalikal mawadi' illa mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lain dan tidak bukan kita hadirnya ke tempat malam yang mulia ini punya rasa cinta, punya rasa rindu kepada siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya salawat kita orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ingin mengandalkan ibadah kita yang lainnya, salat kita terkadang belang bentong. Adapun tatkala di mana salat, terkadang kita suka khusyuk, suka enggak, betul. Terkadang bilangan rakaat aja suka lupa. Terkadang ingat lagi sholat, ada yang ingat ke utang, ingat pada pacar mungkin kalau yang udah lagi pacaran, ya.
ada yang ingat ke sawah, ke pasar dan macam-macam dah. Makanya mudah-mudahan dengan kita hadir majlis ilmu, majlis mulia, kita baca salawat, kita semuanya orang-orang yang didekatkan dengan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Al-Imam Busiri ini yang tadi kita baca salawatnya, yang kita tadi baca salawat Burdatul Madih, ketika baca salawat ini beliau sampai meneteskan air mata. Beliau katakan, amin tadzakur jiranin bidi salami ma datadam ajara min muqlatin bidami. Beliau sampai ketika baca salawat ini meneteskan air mata, bahkan air mata darah, karena kecintaannya kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Ketika nama Rasulullah dikumandangkan adalah menjadikan daripada penyejuk jiwa-jiwa kita. Ketika nama Rasulullah dikumandangkan, maka surga pun akan berkata, ya Allah, ya Rabb, saya rindu dengan orang yang senantiasa menyebut nama habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berkahnya salawat kita orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Masya Allah orang-orang terdahulu ini baca salawatnya sehari ini tidak lepas daripada 1000 kali. Kalau kita nih suka ada enggak yang baca sehari 1000 kali? Ada enggak? Ayah ente paling kita mah berapa kali ya? Paling 10-20 kali itu kali yang sholat. Kalau yang nggak sholat mungkin kita jarang baca sholawat. Paling sekarang dibanding baca sholawat banyaknya pegang handphone, betul? Mending kalau handphonenya dipakai untuk lihat-lihat daripada sirah nabawi, atau buat daripada ngasih nasihat kepada yang lainnya. Terkadang kebanyakan handphonenya ini buat main game, handphonenya buat pacaran, handphonenya buat macam-macam dah. Kita boleh punya handphone, yang penting kita dipakai buat kebaikan. Karena handphone ini bisa kita membawa ke neraka dan bisa membawa ke surga. Kalau membawa ke neraka, kalau kita buat caci orang, buat menghina orang, bahaya. Apalagi sesama muslim. Kata Rasulullah SAW mengatakan, man kasara kalbal muslim faka'annama hadamal ka'bah sab'ina marrah. Barang siapa yang membuat sakit sesama muslim, yang membuat sakit sesama muslim, maka dosanya seperti merobohkan 70 Ka'bah. Naudzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka yang punya handphone, pakailah handphone yang baik buat siar dakwah, buat nasihat, buat kabar-kabar kepada orang tua dan sebagainya. Jangan sampai kita punya handphone buat caci orang, buat bikin hal-hal yang tidak bermanfaat, karena itu bisa menjadikan dosa kepada kita semuanya dan bikin status yang enggak. Semakin banyak yang lihat, kalau kita bikin status yang jelek, maka akan semakin banyak juga dosa ngalir kepada kita. Tapi sebaliknya, mukhalafahnya, kalau kita bikin status baik, kabar baik, semakin banyak yang lihat, insya Allah akan semakin banyak pahala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya baca salawat, baca salat, baca salawat. Di handphone itu isinya salawat, ya, tong dangdutan wae, salawat banyaknya, insya Allah berkah. Ya, jangan diisi dengan dangdutan dan sebagainya, banyakin baca salawat. Ada Masya Allah, dulu ada seorang penyair. Makanya beruntung nih bagi orang yang lisannya selalu baca salawat, bagi yang vokalis salawat, ya, terus yang sering lisannya baca salawat, beruntung, bersyukur. Dulu ada namanya, di zaman dulu ada yang namanya Al-Imam Syekh Farajdak. Imam siapa? Syekh siapa? Syekh Farajdak. Syekh Farajdak ini kesehariannya tidak lepas selalu bersolawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad SAW. Jadi sadidin teh nanti mau solawat baik, upami ibaratna nuju ngesep baca solawat, nuju bawa motor baca solawat, lagi nyuci baca solawat, lagi tandur baca solawat, mau buka pintu baca, selalu baca solawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad SAW. Dan Masya Allah, Al-Imam Syekh Farajdak ini beliau punya kebiasaan, setiap tahunnya beliau selalu berziarah kepada kota Madinah, ke kuburnya habibana wa nabiyana Muhammad SAW.
Mudah-mudahan Allah jadikan, takdirkan kepada kita semuanya, semuanya bisa berangkat umrah. Amin ya rabbal. Kita semuanya bisa berangkat haji. Amin ya rabbal. Dan beliau Imam Syekh Farajdak punya kebiasaan setiap tahun pergi ibadah umrah dan tidak lupa berziarah ke makam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Ketika berziarah ke kota Madinah, dan beliau tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dengan begitu merdunya, dengan begitu fasihnya, yang begitu suaranya luar biasa. Dan di saat itu kebetulan ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini orang yang gak demen, orang yang gak cinta, orang yang gak senang ketika orang yang baca salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian didekatilah Al-Imam Syekh Farajdak oleh ini pemuda. Wahai Imam, suara engkau begitu indah, suara engkau begitu bagus, saya ingin mengajak mampir. Jadi si pemuda ini diajak mampir oleh Imam Syekh Farajdak ini diajak mampir oleh pemuda. Si kuring hoyong kasilatur sirah kadongkapan ku anjeun kalau bahasa Sundanya lah. Saya ingin mengundang kepada engkau untuk datang ke rumah saya. Ketika datang Al-Imam Syekh Farajdak ke rumahnya ini pemuda, ternyata apa yang terjadi hadirin, bukannya dihormati, dimuliakan sebagai halnya tamu, akan tetapi Al-Imam Syekh Farajdak diikat tangannya. Setelah diikat, ditarik lidahnya. Kemudian setelah ditarik, dipotong lidahnya menjadi dua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditarik, lidahnya dipotong menjadi dua. Diambillah potongan lidahnya oleh ini pemuda. Wahai Imam Syekh Farajdak, ambillah potongan lidah ini, lalu engkau pergilah ke kota Madinah untuk memuji Rasulullah SAW. Al-Imam Syekh Farajdak sakit hati, menangis. Akan tetapi menangisnya bukan karena sakit dipotong lidahnya, akan tetapi menangis karena dia biasanya selalu baca salawat, tidak bisa baca salawat lantaran lidahnya dipotong menjadi dua. Ketika di saat itu Al-Imam Syekh Farajdak membawa potongan lidahnya dan dia pergi ke kota Madinah. Tidaklah sudut kota Madinah terkecuali yang terbayang, yang terlihat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di kota Madinah, kemudian beliau mengatakan, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, seandainya engkau ridha atas pujian saya terhadap Rasulullah, maka tolong kembalikan lidahku yang telah terpotong, yang telah terputus. Seandainya ya Allah ya Rabb, ya Rasulullah, wahai penghuni kuburan ini, seandainya ya Allah engkau tidak ridha, Rasulullah tidak ridha atas pujian saya terhadap Rasulullah, maka biarkanlah lidahku terputus untuk abad selamanya. Ketika di saat itu Imam Syekh Farajdak tertidur. Setelah tertidur, di dalam tidurnya bermimpi, ngimpen ka pendak sareng Rasulullah SAW. Kemudian di saat itu Rasulullah SAW mengambil potongan lidahnya. Setelah diambil oleh Rasulullah potongan lidahnya, Al-Imam Syekh Farajdak disambungkan kepada lisannya si Imam Syekh Farajdak biidznillah, atas izin Allah. Ketika terbangun dari tidurnya, yang mana sebelumnya dalam keadaan terputus lidahnya, karena berkahnya bertemu dengan Rasulullah, lidahnya ketika terbangun tersambung dengan sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saat acan bobo mah lidahnya terputus, berkah ngimpen ka pendak Rasulullah, disambungkan lidahnya sama Rasulullah, tersambung dengan sempurna berkah selawat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika setelah sembuh sempurna dengan sempurna, dia baca selawat lagi, senang lagi, girang lagi, bahagia lagi, baca selawat lagi terus. Ketika lagi baca selawat depan makamnya Rasulullah, datang lagi pemuda, dan tidak lain pemuda ini mengingatkan yang dulu pernah ia memotong lidahnya. Kemudian pemuda ini ngajak lagi mampir. Tapi Al-Imam Syekh Farajdak tidak punya suudon, tidak punya prasangka bahwasanya dia ingin memotong lagi lidahnya. Diajak mampir lagi ke rumahnya, dan ia teringat bahwasanya jalannya, rumahnya sama persis yang dulu pernah ia lalui. Kemudian setelah sampai di rumahnya, ternyata di dalamnya ada kurungan yang terbuat dari besi, dan di dalamnya ada seekor kera yang sangat besar. Kemudian ditanya pemuda ini oleh Imam Syekh Farajdak, wahai pemuda, ini adalah siapa?
kata pemuda ini, wahai Imam Syekh Farajdak, bahwasanya ini adalah ayahandaku yang dulu pernah memotong lidahmu. Sehingga ketika Allah daripada murka terhadap orang yang merasa paling pinter, paling benar, orang yang merasa menghiraukan daripada seruan Allah, maka Allah akan jadikan kera yang sangat hina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata ini pemuda, wahai Imam Syekh Farajdak, andai kata orang tua saya seperti ini terus menjadi kera, matikanlah saja dia. Sehingga di saat itu Al-Imam Syekh Farajdak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian biidznillah, atas izin Allah, orang tuanya yang tadinya berubah menjadi kera menjadi wujud manusia sempurna, kemudian ia meninggal. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Inilah salah satu riwayat cerita Al-Imam Syekh Farajdak yang mana beliau keseharian selalu baca bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama baca solawat, dengan kita menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Makanya saatnya sekarang, apalagi saatnya sekarang untuk kita istiqomah hadir majlis ilmu, mendekati majlis taklim, mendekati alim ulama. Karena alamat-alamat sah, tanda-tanda kiamat sekarang sudah bermunculan. Banyak banjir, banyak gedung-gedung, banyak orang-orang yang namanya tasyabuh, menyerupai perempuan yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, dan banyak daripada alim ulama yang sudah meninggal sekarang, masya Allah. Makanya seenggaknya kita punya prihatin, punya rasa apa? Punya prihatin ketika meninggalnya seorang alim ulama, apalagi habaib daripada salah satu dzurriyyah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita bisa menyolatkannya, syukur kita bisa daripada memandikannya, syukur bisa kita datang untuk menguburkannya. Minimal kalau kita ketika mendengar ada seorang tokoh alim ulama, orang besar yang meninggal, minimal kita punya rasa prihatin, sedih. Karena kenapa? Dalam satu keterangan, malam yahzan bi mautil alimi fahuwa munafik. Barang siapa orangnya yang senantiasa tidak merasa prihatin, hendak ngarau sedih atas meninggalnya orang alim, maka fahuwa munafik, termasuk golongan-golongan orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, Abi pesan kita saatnya dekat dengan alim ulama, dekat dengan para habaib. Mudah-mudahan dengan dekat dengannya kita didekatkan dengan Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Ketika meninggalnya seorang alim, mautul alim, mautul alam. Ketika meninggalnya seorang alim adalah matinya alam semesta. Makanya alhamdulillah di Ciawi, di Babakan banyak alim ulama yang istiqomah. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena hadirin, kita semuanya sangat butuh dengan alim ulama. Al-Imam Abdullah bin Barak mengatakan, yahtazul insan ila ziyarati ma yubki wa idza lam yajidhu fil ahya in tala'a ala siratuhu fil amwat. Kita manusia sangat butuh dengan sosok alim ulama, sangat butuh dengan kiai, dengan para habaib, karena dengan dekat dengannya, karena dengan memandang wajahnya bisa membuatkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru memandangnya saja hadirin, apalagi kita bisa bersalaman dengannya, apalagi kita bisa menimba ilmu dengannya, apalagi bisa berkhidmat kepadanya. Makanya alhamdulillah bersyukur ya, antum bisa memandang wajahnya orang soleh, bisa bersalaman dengan orang soleh, bisa berkhidmat kepada orang soleh. Karena ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, terkadang bukan hanya daripada hafalannya, akan lebih terkadang berkah khidmatnya. Berkah apa katanya? Khidmatnya, takzimnya kepada seorang guru, sehingga si santri, si murid akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangankan kita berkhidmat, hadirin, bersalamannya juga masya Allah. Dengan salaman dengan orang soleh seperti halnya bersalaman dengan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sampaikan, man sofaha aliman faka'annama sofahani.
Barang siapa yang bersalaman dengan orang soleh, sama halnya bersalaman denganku, kata Rasulullah SAW. Makanya ketika ada orang soleh, ulama salaman, tapi salamannya ada adabnya, ya. Ada adabnya, jangan sampai salaman ditarik-tarik kayak gitu, ya. Jangan sampai kita salaman sampai ditarik-tarik, jangan. Tapi kita salaman dibulak-balik nggak apa-apa. Kok ada yang lihat dibulak-balik, itu nggak apa-apa. Karena kenapa? Salaman azabnya itu dihirup sama hidung. Disirup sama apa? Sama hidung atau dikecup sama bibir. Ya. Insya Allah jangan kita salaman ada yang ke jidat, ada yang ke pipi, ada yang lebih parah, ada yang jadi mainan ke pantat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang adab yang baiknya ke hidung. Nah, kalau kita bersalaman mencium punggungnya daripada punggungnya orang soleh, atau ini punggung tangan, berarti dia ta'azuban. Apa? Ta'azuban, tata krama. Kalau kita ciumnya dibalikan kayak gini, tabarukan, cari keberkahan. Karena kalau orang soleh dulu waktu wirid mungkin pakainya tangan, pakai kaf ya, pakai dalamnya wirid kayak gini, baca sholawat. Atau lagi uruk, lagi baca kitab, mungkin buka kitabnya pakai tangan. Sehingga dengan keberkahannya orang soleh, sehingga cium tangan punggungnya ta'azuban, dibalikan lagi tabarukan, cari keberkahan.